In progress. Baik, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan, sebelumnya, baik, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Engkau yang berbicara, Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Kiranya urapan-Mu, kudus-Mu memberkati kami sekalian. Berkati hamba-Mu yang akan membawakannya. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar hamba-Mu. Begitupun teman-teman yang menyimak ataupun mendengarkan, boleh Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, diserahkan firman Tuhan ini sehingga berbuah di dalam kehidupan kami, dan pesan penting yang akan kami dalami, Engkau yang berkati sehingga kami mampu mendalaminya. Diserahkan firman Tuhan ini di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya ucapkan shalom untuk kita semua. Selamat malam. Halo, Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Uh, kita akan merenungkan firman Tuhan, uh, yang dimana surat Paulus kepada Timotius tentang bahayanya, dua bahaya nasihat yang harus kita pahami dan yang harus kita uh, tolak seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan membacakan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua dan teman-teman sekalian membacanya di dalam hati. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kedua sampai yang ke-10 dengan perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurung. Mohon maaf, janganlah ia kurang disegani karena bersandar dalam Kristus, melainkan hendaklah dilayani mereka dengan lebih parah yang percaya dan kasih akan ajaran lain dan tidak menurut perkataan, menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang terlalu menyimpang dari iman bagai luka. Baik, demikian firman Tuhan untuk kita renungkan. Di sini saya terangkan isi yang dimana surat Paulus kepada Timotius berisi nasihat penting tentang pemimpin rohani dan pengajaran sehat. Dalam bagian ini, Paulus menegaskan dua bahaya besar yang merusak. Yang pertama, penyakit bersilat kata, yang kedua, cinta akan uang. Kedua hal ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga menghancurkan jemaat. Saya ingin kupas terlebih dahulu latar belakang kenapa Paulus memberikan nasihat penting ini kepada Timotius, lebih tepatnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini berkaitan dengan pengajar-pengajar sehat, pengajar-pengajar yang sesat atau pengajar-pengajar palsu, di mana kala itu pengajar-pengajar sesat itu yang tentu bisa menjerumuskan jemaat pada saat itu ke dalam dua bahaya atau dua penyakit kata ini dengan cinta uang ini, sehingga Paulus memberikan nasihat penting ini agar Timotius maupun jemaat yang ada di Efesus itu dapat mengaplikasikan poin penting, nasihat penting yang diajarkan ini. Dan tentu itu yang menjadi pertanyaan, dan jawabannya adalah Timotius dan jemaatnya harus bisa menerapkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi pengajaran ataupun nasihat dari Paulus ini kepada Timotius dan jemaat Efesus. Penyakit bersilat kata, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ciri-ciri orang yang bersilat kata dan menyimpang dari ajaran Kristus, tidak mengikuti perkataan sehat dari Tuhan Yesus, sok tahu padahal tidak mengerti apa-apa, suka mencari-cari persoalan dan perdebatan soal kata, sehingga menghasilkan iri hati, perselisihan, fitnah, curiga, dan percekcokan terus-menerus. Dan tentu catatan penting untuk kita semua, di sini terangkan orang-orang yang seperti ini kehilangan kebenaran dan bahkan mengira ibadah sebagai sumber keuntungan pribadi. Jelas di sini bahwasannya apabila kita salah di dalam membangun komunikasi ataupun salah dalam berbicara kepada orang lain ataupun lawan bicara kita, tentu sangatlah tidak baik, sehingga di sini dijelaskan iri hati, persisian dan lain sebagainya itu yang menjadi hasil dari perdebatan ataupun persoalan-persoalan yang berada di jemaat pada saat itu, ataupun relevansinya di kehidupan kita adalah kita sendiri sudah mengalami tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Tentu percekcokan yang seperti ini sering kali kita temui ataupun kita alami, sehingga poin penting dan intisari yang harus kita tolak dan harus kita jauhi adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun itu, ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik yang kita lontarkan kepada lawan bicara kita ataupun kepada orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, tentu poin bersilat kata ini yang harus kita jaga dan harus kita sungguh-sungguh memahami pentingnya kita berbicara terlebih dulu sebelum kita bertindak, ya.
kita berbicara dengan matang ataupun berpikir secara matang terlebih dulu sehingga kita menghasilkan kata-kata yang tidak menghasilkan iri hati, perselisihan dan lain sebagainya ini, teman-teman. Itu catatan penting dan refleksikan seperti itu. Uh, Cinta uang akar segala kejahatan. Di sini di ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, kebenaran tentang harta dan ibadah. Ibadah yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Kita lahir tanpa apa-apa dan akan mati tanpa membawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahaya cinta uang. Orang yang ingin kaya mudah jatuh dalam pencobaan, jerat nafsu yang membinasakan, dan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Banyak orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan banyak duka karena memburu uang. Nah, tentu sudah jelas poin penting yang disampaikan Paulus di sini adalah akar uang adalah uh, eh mohon maaf, akar kejahatan adalah dari kita cinta kepada uang, seperti itu yang Paulus sampaikan. Nah, di sini yang dimana kebenaran tentang ibadah itu, jikalau kita motivasi kita beribadah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi intinya di sini diterangkan, jadi ibadah itu adalah bentuk sukacita kita dan bentuk cinta kita kepada Tuhan, yang dimana kita sudah diberkati sebelum kita meminta berkat yang sudah Tuhan berkati kita, seperti itu. Dan di sini diterangkan juga tentang bagaimana kita menjalani pelayanan kita ataupun kehidupan pribadi kita ataupun dalam komunitas kita, yang dimana seringkali kita bertolak ukur pada bahwasanya harus ada uang sehingga kita mampu uh, memberikan yang terbaik gitu untuk Tuhan. Padahal mungkin keliru seperti itu apa yang kita rasakan, dan tentu itu yang sudah dirasakan pada jemaat Efesus pada saat itu yang mungkin harus kita sadari bahwasannya oke, kekayaan ataupun harta benda yang kita miliki ataupun orang lain miliki itu adalah sesuatu yang kurang bernilai apabila salah dalam memahami dan memaknai uh, yang kita miliki ataupun harta yang kita miliki, seperti itu. Dan memang kalau motivasi kita prioritas kita adalah uang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya gitu, atau mencari kenyamanan tersendiri ataupun kenyamanan dunia, tentu hal yang salah, yang dimana kita harus paham bagaimana kita mencintai Tuhan terlebih dulu sebelum kita mencintai hal-hal yang sifatnya belakangan untuk kita lakukan gitu, atau kita harus cinta kepada Tuhan terlebih dulu sebelum kita mencintai apa yang kita miliki atau apa yang kita inginkan. Dan itu poin inti yang menjadi dasar uh, tentang akar uh, segala kejahatan itu adalah uang, dan bagaimana motivasi kita selanjutnya untuk bagaimana kita uh, meninjau motivasi kita untuk Tuhan atau untuk dunia, seperti itu. Dan di sini prinsip hidup yang benar dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari atau ayat-ayat yang sudah kita baca tadi,
Ukurannya bukan kaya atau miskin, tapi hidup cukup dan takut akan Tuhan. Ibadah sejati bukan soal materi, tapi membangun karakter dan kesetiaan kepada Tuhan. Hati yang selalu bersyukur dan tidak rakus membuat kita terhindar dari jebakan dunia. Jangan terjebak dalam perdebatan kosong dan kata-kata yang merusak. Jaga lidah dan gunakan kata untuk membangun. Hidup dalam ajaran Kristus berarti menjaga integritas, tidak memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan diri. Nah, untuk kita sama-sama ketahui bahwasannya prinsip hidup yang benar yang Paulus terangkan dan Paulus sampaikan di situ, dan ini yang saya simpulkan ayat-ayat yang menjadi dasar untuk kita ambil prinsip yang berdasarkan firman Tuhan seperti itu, teman-teman. Tentu kita harus sadari bahwasannya sering kali kita salah di dalam uh, membangun prinsip hidup, ataupun kita sering kali salah dalam mengambil keputusan, dan itu atas dasar prinsip hidup kita. Dan di sini dikatakan jelas dan diterangkan jelas bahwasannya prinsip hidup yang sesuai itu seperti ini, kata Paulus, dan itu berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan dari Kristus itu sendiri. Di sini ada aplikasi untuk kehidupan kita yang dimana pertanyaan refleksi untuk kita sekalian. Apakah aku atau saudara beribadah untuk mencari berkat atau mencari Tuhan? Apakah aku mengukur berkat dari materi atau dari damai sejahtera? Apakah kata-kataku selama ini membangun atau justru memecah belah? Apakah aku sering membahas hal-hal yang tidak sehat atau suka berdebat tanpa arah? Dan langkah nyata, periksa motivasi kita dalam beribadah, bekerja dan melayani, belajar hidup cukup dan sederhana, jauhi perdebatan yang tidak membangun iman, jaga perkataan dan hindari sikap suka mencari-cari kesalahan, fokus pada nilai kekekalan, bukan kesenangan sesaat. Nah, tentu aplikasi yang ini yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, tentu kepada kita relevansinya sekarang ini. Dan yang dimana terkadang kita salah menilai bahwasanya di dalam kita beribadah ataupun di dalam kita melayani Tuhan, kita sering bahwasanya itu adalah semata-mata mencari misalnya popularitas kita, ataupun mencari hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi gitu. Dan seringkali juga, kalau saya pribadi seringkali juga salah di dalam uh, aplikasi hidup ataupun di dalam prinsip hidup. Dan memang bagaimana hidup kita supaya benar-benar tertuju kepada kebenaran firman Tuhan ataupun kebenaran yang sifatnya berdasarkan uh, firman Tuhan ini, seringkali kita lalai gitu di dalam menjalankan kehidupan, baik itu di dalam kehidupan pribadi kita ataupun kehidupan kita di dalam komunitas seperti itu. Dan terkadang dari nasihat tentang penyakit kata dan tentang cinta uang ini, kita harus pahami bagaimana motivasi yang benar dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau implementasinya di dalam kehidupan kita. Tentu yang ingin saya jelaskan dan sampaikan, poin hasil dari yang saya buatkan ini adalah
harta benda ataupun kekayaan yang kita ingin capai ataupun yang kita miliki itu adalah tidaklah bernilai dibandingkan eh, kita benar-benar hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang artinya semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan tentu di uh, slide berikutnya tadi, yang dimana kita mati tidak akan membawa apa-apa gitu, yang dimana di awal tadi kita lahir tidak bawa apa-apa dan kita mati tidak bawa apa-apa. Tentu hal ini yang harus kita renungkan, sebagaimana firman Tuhan ini mengatakan dan nasihat ini katakan bahwasannya di dalam segala hal aplikasikanlah dan prioritaskanlah bahwasannya kita hidup hanya benar-benar untuk Tuhan, bukan untuk mencari kekayaan ataupun popularitas di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saya mengajak untuk kita merenungkan, uh, apakah kita selama ini benar-benar mencari Tuhan, atau kita hanya sekedar mencari kenyamanan dari dunia ini seperti itu. Karena hal-hal yang menarik adalah hal-hal yang bersifat dari dunia gitu. Dan tentu itu yang mungkin saya ingin sampaikan tadi. Dan beribadah gitu kan, yang dimana tadi disinggung bahwasannya kita ibadah itu hanya untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kebenaran Tuhan adalah salah satu yang paling utama, motivasi yang paling utama untuk memuliakan Tuhan itu sendiri, bukan untuk kita mencari uh, uang dengan menghalalkan segala hal seperti itu. Nah, mungkin itu sih teman-teman yang dapat saya sampaikan di firman Tuhan ini dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-2 sampai 10. Dan harapannya nasihat Paulus ini dapat kita aplikasikan dan dapat kita hidupi prinsip dasar-dasar yang sudah tertera di slide PT saya tadi. Dan semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang penyampaian firman Tuhan yang hamba sampaikan. Tidaklah terlalu begitu memuaskan apa yang saya sampaikan, tapi yang yakin dan percaya berkat kuasa Tuhan yang mengurapi setiap kami yang mendengarkannya, itu boleh kami hidupi firman-Mu, boleh kami aplikasikan nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan kepada kami, poin dasar yang harus kami hidupi di dalam kehidupan ini, yakni bagaimana kami harus waspada terhadap penyakit kata dan cinta akan uang. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mampukan kuatkan iman kami sehingga kami mampu mendalaminya, sehingga kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terkecoh dengan dunia ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap pikiran hati kami, sehingga kami benar-benar memuliakan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.